Kematian massal ikan di sepanjang Pantai Ancol, Jakarta Utara pada Senin 30 November 2015 lalu membuat geger masyarakat ibu kota. Puluhan ribu ikan ditemukan mati memenuhi pantai hingga menimbulkan aroma tak sedap. Berdasarkan hasil survei cepat yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, kematian massal ikan ini disebabkan oleh ledakan populasi fitoplankton dari jenis Coscinodis spp yang membuat kadar oksigen di air menurun. Menurunnya kadar oksigen membuat ikan mengalami kesulitan untuk bernafas. Teluk Jakarta itu sudah crowded, mengalami pencemaran. Dan kalau pencemaran itu mengendap di bawah, kalau itu tidak ada yang mengganggu, tidak ada arus yang mengangkat dan lain sebagainya, mungkin dalam waktu yang lama tidak akan ada apa-apa. Tapi kita secara alam punya musim yang mengakibatkan adanya angin, kemudian adanya arus, kemudian adanya masukan air dari sungai yang cukup besar pada waktu musim hujan. Itu akan mengaduk bahan organik atau limbah yang ada di dasar perairan tadi. Nah, itulah yang mengakibatkan kematian ikan karena kondisinya oksigennya terlalu rendah, kemudian mungkin amonia, fosfat tinggi yang bisa kemudian mengakibatkan blooming alga. Itu yang kemudian kalau alga itu blooming kemudian mati, kemudian dia juga akan memerlukan oksigen yang tinggi untuk dekomposisi itu. Nah, sehingga di sana oksigennya jadi rendah. Nah, ikan yang di perairan akan mengakibatkan. Kesimpulan ini sejalan dengan hasil wawancara beberapa pekerja di kawasan Pantai Ancol yang melakukan pengawasan kondisi perairan. Menurut mereka pada 28 dan 29 November terjadi perubahan warna air menjadi lebih gelap dengan banyak bintik-bintik hitam. Pada 29 November kepiting dan ikan mulai mabuk. Dan pada 30 November kematian massal ikan mencapai puncaknya. Fenomena kematian ikan secara massal ini bukan yang pertama kali terjadi. Fenomena ini terjadi di seluruh dunia dengan jarak selang beberapa hari hingga kurang dari 1 bulan. Seperti dilansir dari situs indocorpcircle.com, sebagai contoh, di bulan September 2015 saja, kematian ikan secara massal telah terjadi berkali-kali hanya dalam selang 1 hingga beberapa hari. Data-data fenomena kematian ikan yang telah disebutkan tadi hanyalah sebagian kecil dari fakta yang sesungguhnya terjadi di lokasi. Artinya, masih banyak lagi kematian ikan dan hewan lainnya secara massal yang tidak terekspos oleh media. Lalu apa yang menjadi penyebab kematian ikan tersebut? Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli, ditemukan beberapa hal yang menyebabkan kematian ikan secara massal. Yang pertama adalah karena berkurangnya kadar oksigen di perairan. Sebagai informasi, oksigen masuk ke air melalui difusi. Jumlah oksigen yang dapat terlarut oleh air sangat ditentukan oleh tekanan atmosfer, temperatur air, dan kadar garam. Keberadaan oksigen juga ditentukan oleh keberadaan tumbuhan dan hewan yang mati dan membusuk. Berikutnya karena adanya ledakan populasi alga yang mengapung di permukaan air. Misalnya karena meningkatnya kadar fosfat dan nitrat akibat air hujan yang mengalir dari daratan, sungai, dan saluran pembuangan. Hal ini dapat memicu pertumbuhan alga dan fitoplankton secara pesat. Akibatnya, jumlah oksigen di perairan turun secara drastis sehingga ikan banyak yang mati. Ikan dapat terjangkit berbagai virus, bakteri, dan jamur parasit penyebab penyakit. Ikan yang stres karena berbagai hal seperti peningkatan temperatur dan kondisi air yang kurang optimal lebih rentan terhadap parasit. Pada budidaya ikan, di mana kepadatan populasi ikan dioptimisasi, parasit dan penyakit dapat menyebar secara cepat. Seperti dijelaskan sebelumnya, temperatur air mempengaruhi tingkat kelarutan oksigen.
Secara umum, air yang lebih dingin melarutkan oksigen lebih banyak. Sementara saat cuaca panas, temperatur di permukaan air jadi meningkat, sementara air dingin berada di bawah. Kondisi ini mengakibatkan jumlah oksigen terbatas dan akses ikan terhadap oksigen lebih sedikit. Di sisi lain, temperatur air yang terlalu rendah juga bisa mengakibatkan kematian ikan, terutama spesies ikan yang tidak toleran terhadap cuaca dingin. Kasus seperti ini pernah terjadi ketika ikan nila diintroduksi ke Florida. Ketika di musim dingin, ikan nila berhenti makan di temperatur 16 derajat Celcius dan mulai mati di temperatur 7 derajat Celcius. Limpasan pertanian, air pembuangan, limpasan permukaan, dan tumpahan bahan kimia berbahaya dapat menyebabkan air menjadi beracun dan mematikan bagi hewan air. Beberapa spesies alga juga dapat memproduksi toksin yang dalam jumlah besar yang dapat menyebabkan ikan mati. Spesies alga tersebut yaitu Apenazomenon, Anabena, dan Microcystes. And the waiter served my coffee with a consolation sign. You and I. Seorang profesor peneliti utama dari Balitbang Kementerian Kelautan dan Perikanan, Profesor Dr. Andes Krismono MS, menjelaskan hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau meminimalisir kematian ikan secara massal, baik di lautan atau di tambak budidaya ikan. Ya, kalau di laut tentu saja seperti yang sudah dianjurkan untuk kita menghadap ke laut untuk menjadi bagus, sehingga juga yang masuk ke laut jangan sampai dicemarin di sungai itu. Jadi jangan membuang sampah di sungai sehingga menjadikan tertimbun di laut, di muara, kemudian itu yang mengakibatkan kematian. Kalau kemudian di keramba tadi tentu saja diatur itu tadi. Diatur dengan pola tanam ataupun jenis ikan yang mungkin pada saat musim itu bisa ditanam, dia tahan pada saat dan yang lain itu. Kemudian penjarangan tadi, terus tata ruang yang mungkin pada suatu saat tata ruang itu harus berpindah dari suatu zona ke zona yang lain supaya tidak yang tertimbun itu tidak keburu keluar, keangkat, supaya bisa. Kalau di waduk itu dia akan di flushing pada saat itu, pada saat pembuangan air itu. Sang profesor menambahkan, pemerintah juga telah menerapkan teknologi buoy Pluto di beberapa wilayah, yakni semacam teknologi indikator yang bertujuan untuk dapat mengetahui secara dini jika ada penurunan kualitas air yang menyebabkan kematian ikan. Teknologi ini dikembangkan untuk membantu pembudidaya keramba jaring apung. Dan pemirsa, itulah beberapa penjelasan mengenai fenomena kematian ikan secara massal versi On The Spot.